Pada bulan Maret yang lalu, Papi G mengulas tentang Eric Tulus Thomas, seorang atlet e-sport pertama yang mewakili Indonesia di kancah internasional dalam pertandingan Virtua Fighter 3. Keberadaan mesin arcade Virtua Fighter 3 itu sendiri terbilang sangat langka di Indonesia. Namun, Bro Bobby dari Hobi Konsol memberitahu kita bahwa dia memiliki arcade Virtua Fighter 3 yang mungkin memang tinggal tersisa satu-satunya di Indonesia. Ngomongin Virtua Fighter, gue jadi inget nih tentang video ulasan sejarah e-sport di Indonesia. Penasaran kayak gimana? Langsung aja di swipe up. Karena penasaran, tim Papi G mencoba untuk menelusuri keberadaan mesin arcade ini dengan berkunjung ke Hobi Konsol di Jakarta Barat. Yuk kita simak liputannya. Sebenarnya Om Bob ini suka banget sama game retro nih, kenapa gitu ya? Walaupun grafiknya nggak sehebat zaman sekarang, atau dibilang kayak PS5, tapi gimana ya, lebih mengena aja untuk game retronya. Karena alur ceritanya jelas, unik, dan nggak ngebosenin. Nah, Om ini sejak kapan ya mulai koleksi game retro ini? Sejarahnya malah dibeliin orang tua sih pastinya, hadiah ulang tahun sih untuk Sega Genesis-nya. Kebetulan penggemar Sonic. Iya, Sega Genesis awalnya. Untuk mengoleksi game retro itu kita mulai dari tahun 2013 sih. Mulai nyicil pelan-pelan dari Nintendo GameCube, kemudian Sega Dreamcast, kemudian lanjut Sega Saturn dan lain-lain. Era terkumpul semua sih. Awalnya iseng-iseng sih. Awalnya kita ngumpulin game yang saya suka. Kemudian mungkin yang bosan saya jual gitu di marketplace. Ya udah, kemudian ya lakuin, syukur nggak kita mainkan. Jadi sambil hobi, sambil bisnis sih. Godaannya gede memang. Godaannya besar ya. Iya loh. Sekali lagi. Yeah. Oh ini dong. Om, ini sebenarnya apa ya? Saya kan lihat ada PS, PS3 semua itu yang umum kita lihat. Iya, jadi ini game dingdong atau arcade cabinet juga, cuman lebih ke multi. Jadi nggak cuma satu game aja, jadi arcade cabinet semua ada di sini. Dari PSP, PS3 semua, Neo. Kebetulan kita menggunakan media PC atau komputer. Jadi kita menggunakan dual boot, bisa menggunakan Windows atau yang tepatnya ini Linux Batocera. Atau bisa menggunakan Hyperspin, bisa juga. Oh, untuk Pandora itu sama multi juga, cuman dia tidak bisa mengangkat game-game 3D, hanya sebatas 2D. Karena terbatas dengan RAM dan prosesornya. Atau juga bisa menggunakan RetroPie, cuman lebih saranin sih lebih ke prepare ke PC sih, karena bisa bermain PS3, PS2, PSP, game-game berat bisa dilibas. Mantap. Gimana hasil gue? Sebenarnya menemukan arcade-nya Virtua Fighter 3 ini yang langka sekali, ini bisa dapat dari mana ya awal mulanya ya? Awalnya itu saya mempunyai konsol Sega Mega Drive atau Genesis. Itu kita bermain game Virtua Fighter 2. Nah, begitu pas kita tahu bahwa versi dingdongnya itu berbeda dengan di konsol, dari situ mulai tertarik. Dari situ mulai setiap pulang sekolah itu pasti main ke mall lah. Dan kemudian sudah suka banget nih sama Virtua Fighter 2. Muncullah nih Virtua Fighter 3 di tahun 97. Dan sejak saat itu bertekad dan niat suatu hari pengen banget nih punya game arcade di rumah gitu. Akhirnya diniatin, ditekadin,
kerja pastinya sih. Mulai nih nyari game Virtua Fighter 3. Cari di forum nggak nemu, cari di eBay, waduh harganya nggak sanggup deh. Akhirnya coba kita pelan-pelan berhasil dapetin, itu nggak langsung bisa dimainin. Masih banyak kendala, error dari RAM segala macem. Kemudian dibuatkan Jamma Harness. Jamma Harness itu koneksi untuk menghubungkan gamenya dengan kabinetnya. Akhirnya berhasil nyala dengan normal. Gue tuh senang banget. Seperti mimpi nih bisa bermain lagi gitu kan, kayak zaman dulu gitu kan. Suatu hari gue melihat suatu video dari PUBG di YouTube. Itu, aduh gila, gue jadi mengingat kembali waktu zaman gue kecil itu pada saat event di Plaza Senayan yang dimeriahkan sama Tika dan Ujo di Project Pop. Itu gue inget banget waktu gue kecil karena itu event itu wah rame banget. Walaupun gue kecil masih bayangan gue masih inget sih. Sama terakhir kali saya main Virtua Fighter 3 itu kalau nggak salah tahun 97 atau 98. Waktu itu saya SMP dan kita sedang ada kunjungan ke Taman Safari untuk perpisahan ya, saya lupa. Intinya kita ke Taman Safari, teman-teman yang lain pada sibuk jalan-jalan untuk lihat-lihat binatang di sana atau apa. Nah saya malah main Virtua Fighter 3 ini karena di Taman Safari dulu kalau nggak salah ada semacam Mega Dunia Sega atau mungkin ya Time Zone atau apalah. Yang pasti di situ ada Virtua Fighter 3 ini, dan yang pasti saya nggak mau ngelewatin kesempatannya karena memang Virtua Fighter 3 ini nggak banyak-banyak amat kabinetnya, cuma ada di beberapa kota besar aja dan lebih langka daripada Virtua Fighter 2 waktu itu. Boleh dikatakan tahun 96, 97, 98 saya lagi di puncak-puncaknya lah. Saya nggak banyak main Virtua Fighter 3 tapi lebih banyak main di Sega Saturn yang Fighters Megamix. Itu gerakannya semuanya mirip Virtua Fighter 3, makanya saya bisa main Virtua Fighter 3 karena Fighters Megamix dulu. Karena gerakannya sama, saya pelajarin di konsolnya, pas main ke arcade Bintongnya saya jadi bisa cepat adaptasinya. Nah waktu itu saya namatin Virtua Fighter 3 di Bintong, kalau nggak salah cuma modalnya 1 koin. One credit clear. Selama kamu nggak ketemu AOI, mungkin lebih mudah untuk namatinnya. Tapi kalau ketemu dia emang agak susah sih waktu itu. Dia tuh kayaknya karakter paling susah untuk dikalahin. Nah setelah 23 tahun kemudian, 24 tahun kemudian, akhirnya saya menemukan lagi nih kabinet arcade Virtua Fighter 3 ini di rumahnya Om Bobby. Nah saya mau coba, skill saya masih sama nggak seperti dulu. Ya udah 24 tahun, mungkin jari, tangan udah kaku, saya mau coba lagi tes. Ayo, kita buktikan. Oh, udah bro? Gimana bro? Udah. Gerakannya cuma buat. Oh my god.
Udahlah. Nggak perfect bro. Gara-gara ini Alex. Ya akhirnya clear juga bro. 24 years later. Ditamatin, Ben. Gokil. Wow. Bawa pulang ya bro. Kebetulan untuk PCB Virtua Factor 3 ini gua memiliki dua tipe PCB. Yang pertama Virtua Factor 3 TB atau Team Battle, yang kedua Virtua Factor 3 atau biasa. Dan kemungkinan nggak akan ada lagi nih stoknya di Indonesia, karena waktu gue beli sisa stoknya sudah di packing dan siap dikirim untuk dijual kembali ke negara asal Jepang. Jadi tinggal PCB ini nih satu-satunya, dan gue beruntung banget bisa punya PCB ini karena game tersebut pernah dimainkan dan dilombakan di Sega Mega Dunia Plaza Senayan tahun 1997, dan Eric Thomas Tulus keluar sebagai pemenang dan menjadi perwakilan Indonesia di Jepang, dan pernah dibahas juga sih di PUBG. Mungkin saya nggak sejago bro Eric Tulus lah, Eric Thomas Tulus. Tapi at least kalau memang ada kesempatan kita bisa ngadu bro Eric. Gimana? Ada terima tantangan saya? Bisa dibuktikan dulu bener-bener jago nggak? Bisa sampai ke Jepang segala. Soalnya belum lawan saya.